Kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-178. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, tiba-tiba timbullah kecemasan di hati anak muda yang aneh itu. Kalau dirinya mati, maka tak seorang pun yang akan mencarinya, setidak-tidaknya dalam waktu yang dekat. Tetapi kalau Tumenggung yang mati, maka pasti segera akan diketahui, karena Sultan Trenggono tahu benar bahwa Tumenggung Prabasemi pergi mengantarkannya sampai keluar kota. Kalau kemudian Tumenggung itu hilang dan tidak kembali ke rumahnya, maka Sultan segera akan mengetahuinya, bahwa setidak-tidaknya Karebet mengetahuinya apakah yang terjadi. Karena itu, maka Sultan Trenggono pasti akan menjadi sangat murka. Mungkin sekali disebarkannya beberapa orang untuk menangkapnya, hidup atau mati. Sekali lagi Karebet meraba tubuh Prabasemi, ia menjadi sedikit berlega hati ketika ia yakin bahwa Tumenggung itu benar-benar belum mati. Kenapa aku takut? Seandainya Sultan akan berusaha menangkapku. Tiba-tiba terdengar suara di dalam relung hatinya. Hukuman mati hanyalah akan dijatuhkan satu kali. Bukankah Tumenggung ini kalau masih hidup pasti akan berusaha membunuhku pula? Tetapi tiba-tiba Karebet menundukkan wajahnya. Sebenarnya Karebet sama sekali tidak takut pada hukuman mati itu. Kini ia telah mengenal apa yang sebenarnya sedang bergolak di dalam dadanya. Bukan suatu perasaan takut, tetapi suatu perasaan yang jauh lebih berharga dari itu. Tiba-tiba saja terasa betapa kemurahan hati Sultan telah melimpah kepadanya. Betapa Sultan Trenggono berusaha mengurangi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya. Limpahan kemurahan hati sejak ia dipungut oleh Baginda dari tepi kolam, kemudian diangkat menjadi Wira Tamtama. Bahkan dalam waktu singkat Baginda telah menganugerahkan pangkat lurah. Karebet menarik nafas dalam-dalam, apalagi kalau pamannya kelak mengetahui apa yang sudah dilakukannya, membunuh, dan karena ia dihukum mati, maka kembali tubuhnya menggigil. Sekali lagi diawasinya tubuh yang terlentang tidak bergerak itu. Perlahan-lahan Karebet berdiri melangkahi tubuh Prabasemi. Diangkatnya kedua tangannya dan perlahan-lahan digerakkannya. Kiai Tumenggung, panggilnya. Tetapi Prabasemi tidak menjawab. Karena itu Karebet menjadi bertambah bingung. Ketika sekali lagi ia menggerakkan tangan itu, maka sekilas dilihatnya sebuah kamus bertimang tretes intan berlian melingkar di perut Tumenggung itu. Desisnya, sebuah timang yang mahal. Tetapi Karebet menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia benar-benar menjadi cemas. Kalau ditinggalkannya tubuh ini, maka mungkin sekali akan menjadi hidangan pesta bagi serigala-serigala lapar. Atau kalau seorang pencari kayu melihatnya dan melihat timang itu, ada kemungkinan pula Tumenggung yang pingsan itu dibunuhnya hanya karena timang dan permata-permatanya. Karebet semakin lama semakin gelisah. Akhirnya ia tidak dapat menemukan suatu cara yang lain daripada membiarkannya sampai sadar. Tetapi dengan demikian, ia terpaksa menunggunya. Dengan dada yang berdebar-debar, Karebet kemudian berjalan hilir mudik di samping tubuh Prabasemi. Setiap kali ia mendengar gemerisik daun-daun kering, ia menjadi terkejut. Betapa marahnya ketika tiba-tiba dari balik rimbunya dedaunan perdu, Karebet melihat seekor serigala mengintai tubuh yang terbaring itu dengan lidah yang terjulur panjang dan air liur yang menetes satu-satu.
Biasanya serigala liar berjalan beriring-iring, desisnya. Namun ia tak peduli, diraihnya sebuah batu dan dengan sekuat tenaga, Mas Karepet yang sedang marah itu melempar serigala itu. Terdengar serigala itu melengking tinggi, kemudian diam. Dari kepalanya mengalir darah yang merah segar. Sesaat kemudian terdengarlah beberapa ekor serigala yang lain mengaum-aum dengan ributnya, namun semakin lama semakin jauh. Gumam Karepet, benar juga mereka datang berbondong-bondong. Kini kembali Karepet merenungi wajah Prabasmi yang pucat itu. Anak muda itu hampir berteriak kegirangan ketika dilihatnya Prabasmi bergerak-gerak. Seperti anak-anak mendapat mainan, Karepet segera meloncat mendekatinya sambil mengguncang-guncangkan tubuh itu. Dipanggilnya nama Tumenggung itu. Kiai Tumenggung. Tetapi Prabasmi belum mendengar suara itu, namun sekali lagi tampak ia menggerakkan kepalanya. Sebenarnya tubuh Tumenggung itu adalah tubuh yang luar biasa. Kekuatan yang tersimpan di dalamnya telah menolongnya, menghindarinya dari kematian. Karena itu, ketika angin fajar mengusap wajahnya, maka perlahan-lahan terasa darahnya seakan-akan mengalir kembali. Namun ketika sekali lagi Karepet melihat Tumenggung itu bergerak, maka timbullah pikirannya untuk tidak menampakkan dirinya lagi. Kalau Tumenggung itu kemudian menjadi sadar dan memaki-makinya, maka Karepet akan takut kalau ia justru sekali lagi menjadi lupa diri. Maka ketika dilihatnya Tumenggung itu menggeliat, Karepet segera meloncat ke balik-balik gerumbul, tidak begitu jauh dari tempat Prabasmi itu berbaring. Tumenggung yang malang itu perlahan-lahan menggeliat, kemudian terdengar ia mengeluh pendek. Karepet yang bersembunyi di balik gerumbul mengawasinya dengan tegang. Apakah Tumenggung itu masih mampu untuk berjalan kembali ke Demak? Ketegangan wajah Karepet itu semakin lama menjadi semakin kendor. Prabasmi betapapun terasa seakan-akan segenap tulang belulangnya tidak bersambung lagi. Namun ia berusaha menggerak-gerakkan tangannya, kemudian kakinya. Prabasmi kembali mengeluh pendek. Mulutnya yang lebar tampak menyeringai menahan sakit. Namun kini kesadarannya telah berangsur-angsur pulih kembali. Kemudian dicobanya menggerakkan kepalanya, memandang tempat-tempat di sekitarnya. Dengan geramnya ia menggeram. Di mana setan itu? Tetapi kembali ia menyeringai, punggungnya benar-benar serasa patah. Karena itu, dibiarkannya tubuhnya terbaring untuk beberapa lama. Di langit bintang gemintang menjadi semakin lama semakin pudar. Dari timur telah membayang cahaya kemerah-merahan, dan sayup-sayup terdengar suara ayam hutan berkokok bersahut-sahutan. Prabasmi menarik nafas. Ternyata aku masih hidup, desahnya. Dan kini dicobanya perlahan-lahan untuk menggerakkan seluruh tubuhnya. Dengan hati-hati ia memiringkan dirinya untuk kemudian bertelekan pada sebuah tangannya. Prabasmi berusaha untuk duduk, tetapi kembali dengan lemahnya ia terkulai di tanah. Gila, geramnya. Karepet yang melihat kesulitan itu menjadi kasihan juga kepadanya. Namun ia sudah bertekad untuk tidak menemuinya lagi. Karena itu, betapapun keinginannya untuk menolongnya, keinginan itu ditahannya kuat-kuat. Akhirnya, betapapun Prabasmi mengalami kesulitan, akhirnya ia mampu untuk duduk dan bertelekan kedua tangannya. Sekali-sekali terdengar ia berdesis, namun kemudian menggeram penuh kemarahan. Dengan nanar ia memandang berkeliling, bahkan kemudian ia berteriak, "Hai, di mana kau?" Namun kemudian nafasnya menjadi terengah-engah dan kepalanya ditundukkannya.
Tetapi tubuh Prabasemi itu benar-benar tubuh yang mempunyai daya tahan mengagumkan. Beberapa saat kemudian, maka telah dicobanya untuk menggerak-gerakkan kakinya. Sekali-kali dicobanya untuk berjongkok, dan kemudian dengan tertatih-tatih dan berpegangan pada batang-batang pohon, Tumenggung itu mencoba untuk berdiri. Luar biasa, kata Karepet di dalam hatinya. Baru beberapa saat ia terkapar hampir mati, namun kini ia telah mampu untuk berdiri. Sekali lagi Tumenggung itu memandang berkeliling. Ia benar-benar sedang mencari Mas Karepet, namun anak itu tidak dilihatnya. Karena itu dengan geramnya ia berteriak, "Hei Karepet, anak setan, jangan bersembunyi!" Karepet mengumpat di dalam hatinya. Benar-benar orang ini keras hati. Setelah nyawanya singgah di ujung ubun-ubun, masih juga ia berteriak-teriak. "Hai Karepet, pengecut!" katanya. "Tidak sepantasnya Wiratamtama melarikan diri." Gila! Hampir-hampir Karepet menjawab kata-kata itu. Untunglah segera disadarinya bahwa sebenarnya ia tidak dapat melangkahi limpahan kemurahan hati Sultan Trenggono. Dengan penuh kemarahan, terdengar Tumenggung itu bergumam, "Awas kau Karepet, pada suatu ketika akan datang saatnya. Aku mencarimu dan dengan tanganku aku bunuh kau seperti aku membunuh bahu dari tunggul." Sekali lagi Karepet mengumpat di dalam hati, namun dibiarkannya Tumenggung itu berjalan terhuyung-huyung. Dengan tangan yang gemetar, ia berpegangan dari satu pohon ke pohon berikutnya. Ketika ia menengadahkan wajahnya dan dilihatnya seberkas cahaya terlempar di atas pepohonan, ia berdesis, "Hari telah pagi." Dan karena itulah, maka langkahnya terhenti. Tumenggung itu menjadi ragu-ragu. Apakah katanya nanti kalau ia bertemu dengan seseorang di perjalanan pulang, diamat-amati pakaiannya, kemudian dengan tergesa-gesa dilihatnya timangnya. Masih lengkap, gumamnya. Dengan hati-hati dicobanya untuk memperbaiki letak pakaiannya, dan sejenak kemudian kembali ia terhuyung-huyung berjalan meninggalkan tempat yang terkutuk itu. Sepeninggal Tumenggung Prabasemi, Karepet keluar dari persembunyiannya. Sekali ia menarik nafas panjang, kemudian gumamnya, "Luar biasa, luar biasa. Ia masih mampu berjalan." Kemudian ia menjenguk dari balik dedaunan. Prabasemi benar-benar telah berjalan dengan baik, walaupun sekali-kali masih harus berhenti menekan punggungnya dengan kedua tangannya. Kini Karepet tinggal melihat ke dalam dirinya. Setelah Prabasemi hilang di antara pepohonan, kembali ia menjadi bingung. Apakah yang akan dilakukannya dan akan kemanakah ia? Beberapa saat Karepet diam termenung. Bahkan kemudian ia pun duduk di tanah yang seakan-akan baru saja dibajak oleh kaki-kakinya dan kaki Tumenggung Prabasemi. Tiba-tiba Karepet pun tersenyum. Gumamnya seorang diri, "Kasihan Tumenggung itu. Untunglah aku menyadari keadaanku sebelum aku membunuhnya." Tetapi kemudian disadarinya bahwa tempat itu cukup berbahaya baginya. Kalau Tumenggung yang mendendamnya itu sempat, pasti ia akan datang kembali dengan beberapa orang untuk menangkapnya dan membunuhnya. Sebenarnya Tumenggung Prabasemi mendendam Karepet sampai 7 turunan. Sepanjang jalan tak habis-habisnya ia mengumpat-umpat. Meskipun demikian, Tumenggung Prabasemi itu terpaksa mengakui bahwa anak itu mempunyai beberapa kelebihan daripadanya. Ketika Tumenggung Prabasemi sampai di pinggir hutan dan melihat sawah yang terbentang di hadapannya, ia menjadi ragu-ragu. Dalam keadaannya itu, pasti semua orang yang bertemu di sepanjang jalan akan mentertawakannya.
Meskipun ia tidak melihat wajahnya sendiri, tetapi ia dapat membayangkan betapa noda-noda merah biru telah memenuhi wajahnya, apalagi ketika ia melihat beberapa noda darah yang meleleh dari mulutnya, mengotori baju bludrunya. Setan, anak setan! Umpatnya tak habis-habisnya. Akhirnya Tumenggung Prabasemi terpaksa menunggu di tepi hutan itu sampai malam datang kembali. Ia tidak mau seorang pun yang melihatnya dalam keadaan itu. Apalagi bila seorang Wiratamtama melihatnya, maka ia tidak akan dapat menjawab apabila mereka bertanya apakah sebabnya. Sekali lagi Prabasemi mengumpati Karebet. Terpaksa ia mencari setetes air untuk minum hari itu. Untunglah bahwa di bawah sebatang pohon benda diketemukannya mata air kecil yang segar. Namun kemudian dihabiskannya waktunya dengan mereka-reka apakah yang dapat dilakukannya untuk membalas dendam. Katanya kemudian, aku tidak akan dapat melakukannya sendiri. Aku tidak takut, aku tidak takut, teriaknya seakan-akan seseorang telah menuduhnya. Tetapi Sultan akan mengetahuinya dan menghukumku. Tiba-tiba Prabasemi tersenyum. Bodohnya aku, bukankah aku bisa minta bantuan Kakang Sembada? Kemudian Prabasemi mengangguk-angguk dan tersenyum sendiri dengan puasnya. Sembada adalah seorang yang dapat membantunya. Tetapi ketika disadarinya keadaannya kini, kembali Prabasemi mengumpat. Terpaksa ia menunggu sampai malam. Kakang Sembada harus berangkat malam nanti, desisnya. Hari itu terasa betapa panjangnya. Dengan gelisah Prabasemi berjalan hilir mudik di dalam hutan. Sekali-kali ia membaringkan tubuhnya di atas rumput-rumput kering. Namun kembali ia berjalan hilir mudik. Namun udara hutan yang segar telah menyegarkan badannya pula. Berangsur-angsur tenaganya menjadi pulih kembali. Nafasnya telah tidak terasa sesak dan tulang ikanya sudah tidak terlalu nyeri. Tetapi matahari benar-benar sangat menjemukannya. Akhirnya ketika Prabasemi hampir-hampir tidak sabar lagi, maka matahari itu pun tenggelam di ujung barat. Cahayanya yang merah menyala di ujung bukit dan di tepi awan yang mengambang di langit. Namun kemudian tapir yang hitam kelam seolah turun dari langit, merayap ke seluruh permukaan bumi. Prabasemi menarik nafas dalam-dalam, kemudian dengan cepatnya ia meloncat setengah berlari pulang ke rumahnya. Di sepanjang jalan hatinya berdebar-debar, ia sudah pasti dicari oleh anak buahnya. Mudah-mudahan Baginda tidak mencarinya. Dan apa yang disangkanya itu benar-benar terjadi. Ketika Prabasemi hampir sampai di rumahnya, dilihatnya beberapa orang prajurit Wiratamtama berjaga-jaga. Ketika salah seorang melihatnya, maka tiba-tiba prajurit itu berteriak, "Itu Kiai Tumenggung Prabasemi." Beberapa kawan-kawannya yang lain pun segera berkumpul, seakan-akan mereka melihat sesuatu yang belum pernah mereka lihat. Prabasemi datang dengan langkah tegap, meskipun kakinya masih terasa agak sakit, namun sekali ia tidak timpang. Ia berjalan seorang diri seperti sedang berlatih berjalan dalam barisan. Sebelum prajurit itu bertanya kepadanya, maka Tumenggung yang malang itu mendahului membentaknya. "Apa yang kalian kerjakan di sini?" Prajurit yang dibentaknya itu pun menganggukkan kepalanya sambil menjawab, "Kami mencemaskan Kiai Tumenggung. Sehari ini kami tidak melihat Kiai. Ketika Kakang Lurah Santapati menghadapi Kiai, maka dijumpainya rumah ini kosong, sehingga Kakang Lurah menjadi bingung. Setelah Kakang Lurah menunggu sampai tengah hari, dan Kiai Tumenggung tidak juga datang, maka Kakang Lurah memerintahkan beberapa orang mencari Kiai, dan beberapa orang diperintahkannya untuk berjaga-jaga di sini." "Gila, di mana Santapati?" "Di belakang, panggil dia."
Seorang prajurit segera berlari ke belakang memanggil Lurah Wiratamtama Santapati. Santapati yang dengan gelisahnya duduk di serambi belakang karena tumpenggungnya sehari-harian tak dapat diketemukan, menjadi sangat terkejut ketika ia melihat seorang prajurit berlari-lari. "Ada apa?" bertanya lurah itu. "Ki Tumenggung sudah datang." "Di mana sekarang?" "Di serambi depan. Kakang Santapati dipanggil oleh Kiai Tumenggung." Cepat-cepat Santapati berlari ke serambi depan untuk menemui Tumenggungnya. Beberapa pelayan Prabasmi yang mendengar laporan itu menjadi gembira pula karenanya. Meskipun Prabasmi selalu membentak-bentak mereka, namun kalau maksudnya untuk sesuatu tercapai, maka tidak segan-segan Tumenggung yang garang itu memberi mereka hadiah. Di serambi depan, Santapati melihat Tumenggung duduk dengan garangnya. Karena itu segera ia mengangguk hormat sambil berkata, "Selamat datang Kiai Tumenggung." Tumenggung itu memandangnya dengan tajamnya, kemudian katanya parau, "Hei, apa yang kau kerjakan di sini?" "Kami menjadi gelisah karena Kiai Tumenggung tidak kami temukan sehari, tanpa kami ketahui kemana Kiai Tumenggung perginya." "Gila kau, bukankah aku Tumenggung Prabasmi? Aku sudah cukup dewasa untuk menjaga diriku sendiri. Aku sudah cukup mampu berbuat apa saja sekehendakku. Apa kau sangka aku memerlukan kalian?" "Ampun Kiai, kami hanya menjadi gelisah dan tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami mencoba mencari Kiai." "Kau sangka aku hilang, diculik orang, hei? Kau sangka ada orang di seluruh Demak yang mampu menculik Tumenggung Prabasmi?" "Tidak Kiai," Santapati menjadi ketakutan. "Kami hanya mencoba untuk menghubungi Kiai." "Bodoh kalian," gumam Prabasmi. "Tetapi biarlah aku maafkan kau kali ini." Tumenggung itu berhenti sejenak, kemudian diteruskannya. "Nah, katakan apa yang telah terjadi sehari ini." "Tidak ada apa-apa Kiai, selain Kiai Tumenggung yang kami anggap hilang." "Tutup mulutmu," bentak Prabasmi. "Jangan sebut itu lagi. Aku tidak hilang tahu. Aku sedang memenuhi impianku semalam. Aku harus pergi ke hutan Santi, dan sebenarnya aku telah mendapatkan sesuatu di sana." "Apa itu Kiai?" Tiba-tiba Santapati bertanya. "Apa? Kau akan meniru aku? Sampai gila kau tak akan mendapatkan apapun di tempat itu." Santapati berdiam diri. Ia percaya bahwa Prabasmi baru datang dari hutan kecil itu. Pakaiannya sedemikian kotornya, bahkan tubuhnya pun kotor pula. Bahkan wajah Tumenggung itu nampak aneh. Ketika Prabasmi merasa bahwa Santapati itu mengawasinya tanpa berkedip, maka teriaknya, "Apa yang kau lihat?" Santapati terkejut mendengar pertanyaan itu. Karena itu dengan tergagap ia menjawab, "Tidak apa-apa Kiai." Tumenggung Prabasmi mengerutkan keningnya. Dengan nada yang tinggi ia berkata, "Lihat apa yang telah terjadi di hutan Santi itu. Aku telah bergumul dengan yang bau raksa hutan itu, seekor serigala belang." "Oh," Santapati terkejut. "Untung aku berhasil membunuhnya." Santapati mengangguk-anggukkan kepalanya dengan penuh kekaguman. Ia tidak melihat Prabasmi membawa senjata apapun. Namun Tumenggung itu berhasil membunuh seekor serigala belang. "Nah," kata Tumenggung itu kemudian, "kalian sekarang harus pergi. Biarlah aku beristirahat. Tetapi katakan kepadaku, apakah kau masih melihat Karepet sehari ini?" Santapati menggeleng. "Tidak Kiai, kami juga menjadi gelisah karenanya. Sehari ini kami tidak dapat menghubungi Kiai Tumenggung. Sedang Adi Lurah Karepet pun tidak berada di tempatnya, sehingga beberapa anak buahnya menjadi bingung pula. Tetapi mereka menyangka bahwa Adi Karepet berada di istana, sehingga karena itu mereka akan menunggu sampai besok pagi."
Prabasemi menggeram. Benar, Karepet berada di istana semalam bersama aku. Tetapi sejak hari ini, Karepet tidak boleh berada di Demak lagi. Setiap prajurit, baik prajurit Wiratamtama, Naramanggala, Jalapati dan apapun, diberi izin untuk membunuhnya tanpa sebab. Karena Karepet telah dibuang dari tata pergaulan masyarakat Demak dan tidak lagi mendapat perlindungan apapun dari kerajaan. Santapati terkejut. Karepet adalah seorang anak muda yang baik, ramah dan menyenangkan. Banyak sekali yang dapat diceritakan untuk menggembirakan kawan-kawannya. Anak muda itu seakan-akan mengetahui seluruh permukaan pulau ini. Ia dapat bercerita tentang bukit-bukit, lembah-lembah, jenis-jenis binatang di dalam hutan-hutan yang hampir tak pernah diambah manusia, sampai cerita tentang gadis-gadis cantik di daerah-daerah yang pernah dikunjunginya. Karena itu, maka dengan serta-merta ia bertanya, "Kenapa Kiai? Kenapa anak yang baik itu diusir dari Demak? Apa katamu? Apakah Karepet anak yang baik?" Tumenggung itu berhenti sejenak, tetapi kemudian ia berkata seterusnya, "Ya, anak itu memang anak yang baik, tetapi ia telah berbuat kesalahan. Tanpa setahuku, Karepet telah dihubungi oleh seorang anak muda yang ingin masuk ke dalam lingkungan Wiratamtama. Namun anak muda itu agaknya telah menyakitkan hati Karepet, sehingga keduanya bertengkar. Namun Karepet memiliki kelebihan dari anak muda yang bernama..." Prabasemi diam sejenak, direka-rekanya sebuah nama yang pantas, baru kemudian ia berkata, "Namanya Dadungawuk." Santapati mengangguk-anggukkan kepalanya dan Prabasemi berkata, "Namun sayang, Karepet telah bertindak sendiri. Dadungawuk yang sombong itu dibunuhnya." Santapati mengangguk-angguk pula. "Sayang," desisnya. "Tetapi kesalahan itu bukan kesalahan yang terlalu besar. Bukankah Karepet membunuhnya setelah mereka bertengkar? Itu dapat terjadi dalam hubungan perseorangan. Mungkin Karepet tidak bersalah, tetapi peristiwa ini telah menyeret nama Wiratamtama ke dalam suatu tempat yang terlalu buruk. Apakah kita, Wiratamtama, tidak ikut menjadi jelek kalau seorang dari kita berbuat sewenang-wenang hanya karena ia seorang Wiratamtama?" Santapati mengangguk-angguk kembali, namun ia bertanya, "Tetapi apakah hukuman itu sampai sedemikian jauhnya sehingga setiap orang boleh membunuhnya? Bukankah dengan demikian berarti bahwa kita, Baginda sendiri, dan semua pemimpin Demak tidak sependapat dengan perbuatannya? Karena itu, jadikanlah peristiwa ini sebagai contoh bagimu." Sekali lagi Santapati mengangguk-angguk, namun keheranannya tidak juga berkurang. Belum pernah ia mendengar peristiwa itu kapan terjadi, dan kalau yang mengatakan kepadanya bukan Tumenggung Prabasemi sendiri, maka ia pasti tidak akan percaya. Tetapi kali ini yang mengatakan adalah atasannya, dan atasan Karepet itu pula. Apalagi sebelum peristiwa ini, maka agaknya Tumenggung Prabasemi terlalu dekat dengan anak muda itu. Tiba-tiba Santapati terkejut ketika Tumenggung Prabasemi itu membentaknya. "Hei, mengapa kau berdiri seperti patung? Pergi, sekarang kalian boleh pergi." Oh, Santapati tergagap seperti orang yang terbangun dari tidurnya yang nyenyak. "Baik, baik Kiai. Baiklah, aku mohon diri bersama anak-anak." Tetapi ketika Santapati mulai bergerak, maka Tumenggung itu berteriak, "Pergi sekarang dan panggil Kakang Sembada untuk datang kemari malam ini." Langkah Santapati terhenti, kemudian ia memutar tubuhnya kembali menghadap Kiai Tumenggung. Sambil mengangguk dalam ia bertanya, "Kakang Sembada yang manakah yang Kiai maksud?" "Gila, hanya ada satu Sembada yang aku kenal." "Tidak Kiai, yang sudah aku ketahui ada 3.
Lurah Pasar Pahing, yang kedua jagal di Kedung Wuni, dan yang satu lagi Sembada jajar juru taman di Kasatrian. Bodoh kau, ada lebih 1.000 Sembada di seluruh Demak, tetapi kau harus tahu, manakah yang aku panggil kakang di antara mereka? Santapati menjadi bingung. Untung-untungan ia berkata, apakah kakang Sembada Lurah Pasar Pahing yang kaya raya itu? Oh, alangkah bodohnya kau. Buat apa aku memanggil Lurah Pasar? Panggil kakang Sembada, jagal dari Kedung Wuni. Santapati mengerutkan keningnya. Aneh, Prabasemi memerlukan memanggil seorang jagal dari Kedung Wuni. Apakah Tumenggung ini akan mengadakan selamatan dengan menyembelih beberapa ekor lembu setelah ia mendapatkan sesuatu dari hutan Santi? Tetapi Santapati tidak berani bertanya. Sekali lagi ia menganggukkan kepalanya dalam-dalam, kemudian mohon diri meninggalkan rumah Tumenggungnya itu. Walaupun di sepanjang jalan tak habis-habisnya ia berpikir, buat apakah Kiai Tumenggung memanggil jagal Kedung Wuni? Tetapi Santapati tidak mau menjadi pusing karenanya. Ia cukup menyampaikan perintah itu, lalu pulang dan tidur nyenyak. Sembada malam itu benar-benar menghadap Tumenggung Prabasemi. Jagal Kedung Wuni itu adalah saudara seperguruan Tumenggung yang garang itu. Namun nasib mereka ternyata jauh berbeda. Meskipun Sembada lebih dahulu berguru, namun kecerdasan otak Tumenggung Prabasemi memungkinkan Tumenggung itu melampaui kakak seperguruannya. Apalagi dalam beberapa hal Prabasemi berhasil menunjukkan kekhususannya. Sehingga karena itulah, maka keadaannya Prabasemi jauh lebih baik dari keadaan kakak seperguruannya itu. Juga dalam tataran olah keprajuritan dan tata perkelahian, Prabasemi sudah berada di atasnya. Ketika Prabasemi telah menguraikan maksudnya, maka bertanyalah Sembada, kenapa tidak Adi Tumenggung saja yang melakukannya? Tidak mungkin, Kakang. Aku tidak dapat meninggalkan pekerjaanku. Dan apabila kelak Sultan mengetahui, maka keadaanku akan menjadi lebih buruk. Tetapi kemungkinan untuk mengetahui bahwa Kakang yang melakukannya adalah sangat kecil. Sedang kalau aku yang melakukannya, maka dengan mudahnya orang dapat menghubungkan setiap peristiwa. Prabasemi tidak ada di rumahnya pada saat orang menemukan mayat Karebet. Tetapi orang tak akan menghiraukannya apakah Kakang Sembada berada di rumah atau tidak pada suatu saat. Sembada mengerutkan keningnya. Tiba-tiba matanya terbelalak ketika ia melihat Prabasemi melepaskan kamus dan timang emasnya. Cahaya berlian yang berkilat-kilat pada timang itu telah menyilaukan mata Sembada. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.